Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma ijma'na bihi kama amanna bihi wa lam narah warzuqna hawdah wasqina min yadihi syarifati syurbatan la nadma'u ba'daha abada. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila engkau ya Muhammad ditanyakan oleh hambaku, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menerima doa hambaku jika dia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka meminta kepadaku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk, yarshudun. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, ayat ini terletak di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa. Ayat tadi yang saya baca ayat 186. Sedangkan ayat sebelumnya itu ayat 183 itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kemudian ayat selanjutnya ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu, masih tentang puasa. Kemudian ayat yang 185 syahrul Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kemudian ayat 186 tentang doa. Tidak ada kaitannya kalau kita lihat sekilas tentang Ramadan, tentang puasa. Dan ayat 187 itu tentang puasa lagi. Uhilla lakum lailatas shiyam, dihalalkan kepada kalian pada malam puasa ar-rafath ila nisaikum, untuk berhubungan dengan suami istri. Ayat 186 mungkin ada yang bertanya, ini tiba-tiba kok tentang doa? Apa hubungannya doa dengan puasa? Ada hubungannya doa dengan puasa. Jadi ayat ini, keberadaan ayat 18 ini di antara ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa bukan tanpa alasan, bukan sembarangan, ya, tapi ada kaitannya antara puasa dengan doa. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa itu pada saat dia berbuka, inda fitri, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang Allah tidak akan menolak. Jadi antara doa yang Allah muat dalam ayat ini, di sela-sela ayat berpuasa, dengan pelaksanaan ibadah puasa itu sangat erat kaitannya. Makanya di sisa-sisa puasa yang 10 terakhir ini, mari sama-sama kita memanfaatkan untuk memperbanyak doa. Hadirin mati Allah, ini ayat 186. Ya, ingat angkanya 186. Ayat 168 kebalikannya. Tadi 186. 168 itu menceritakan tentang syarat-syarat diterima doa. Ya, kita balik ke belakang 168. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai orang-orang
wahai orang-orang ya, wahai manusia sekalian, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Yang halal dan yang baik. Ayat ini dibacakan di depan Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat. Dibacakan di depan Rasulullah SAW. Kalau tidak salah yang membacakan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena nanti ada hubungannya dengan beliau. Setelah dibaca di depan Rasulullah, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon kepada Allah supaya saya diterima doa saya. Ya Rasulullah, tolong nombor doa Sa'ad supaya doa yang long minta kepada Allah diterima selalu. Apa jawab Rasulullah? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, supaya doa kamu diterima, atib mat'amak, perbaikilah makanmu. Ya, perbaikilah makanmu. Yaitu makan yang halal. Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jika kamu memperbaiki makananmu, pola makanmu, kamu makan yang baik dan yang halal, kamu akan menjadi orang yang diterima doanya. Jadi coba kita perhatikan sekali lagi antara angka tadi. Ayat 186, jika hambaku berdoa kepadaku, maka aku akan menerima. Ayat 168 di belakangnya, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dibacakan ayat ini di depan Rasulullah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, mudah jelang diterima doa. Jelang doa tapi dengan syarat, perbaiki pola makan. Ya, perbaiki pola makan. Kalau perbaiki pola makan kita yang halal sudah kita terapkan untuk kita makan, mungkin ada yang bertanya, nyo kayak kemudian mata hana terima insyaallah. Padahal kalung taubat kepada Allah, makanan pi kalung usahakan yang paling halal. Kalau doa kita masih belum diterima oleh Allah, bukan gara-gara barangkali ada kesalahan dari pola makan kita. Ada kalanya doa yang kita minta kepada Allah itu tidak baik bagi kita. Ya, kalau ya Allah dong guna motor mewah ya Allah. Mungkin mental tanya untuk menerima mobil mewah belum cukup, sehingga Allah tidak menerima doa itu. Allah tunda. Ya, Allah tunda. Kenapa kan? Untuk nyo gedrimang gujuk motor mewah, mungkin dia akan berubah menjadi takabur, akan berubah menjadi sombong. Ya, dan banyak cerita-cerita orang terdahulu. Ada dulu 3 orang, ada yang buta, ada yang botak, ya, ada yang sakit kulit. Datang malaikat berpura-pura ke masing-masing mereka. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin mata saya disembuhkan. Satu lagi, ingin kulit saya diperbaiki kembali, jadikan mulus kembali. Ya, ingin saya rambut saya ditumbuhkan. Setelah dikasih semua oleh Allah, 2 orang yang kulitnya tadi cacat dan yang botak, setelah disembuhkan, kemudian mereka menjadi kaya raya. Mereka akhirnya lupa. Cuma 1 orang tadi yang buta tadi, yang dia yang bersyukur karena doanya diterima oleh. Itulah ya, doa ini yang kita minta belum tentu kalau Allah terima itu baik bagi kita. Ada Rasulullah diminta oleh seorang perempuan yang kena penyakit ayan. Ya Rasulullah, nemu doa gelun. Geke Rasulullah, nyodron sabar falakil jannah. Kalau engkau bersabar, maka bagimu surga. Kamu pilih mana? Ya, bisa jadi ya. Dari ucapan Rasulullah itu, kalau dia enggak bersabar, dia memaksa Rasulullah, nemu doa lun. Bebuleh lun. Bisa jadi nanti menjadi orang neraka. Dia menjawab apa? Saya bersabar ya Rasulullah. Tapi nemu doa supaya saya tidak ankashif. Apa yang maksud ankashif? Beliau ketika sakit, karena dia perempuan cenderung membuka pakaian, yakit ayan.
Dia berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, oke, ya, saya bisa bersabar dari penyakit ayan, tapi tolong doakan saya kalau saya ilham sakit untuk tidak membuka pakaian, tidak membuka aurat. Maka itu yang didoakan oleh Rasulullah, sehingga pada saat dia datang sakit, dia tidak terbuka aurat. Ya, jadi belum tentu kalau didoakan lalu diterima oleh Allah itu akan menjadi baik. Ada satu lagi, ada orang buta bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoa supaya long pulih. Rasulullah menjawab jawaban yang sama. Jika kamu sabar, maka bagimu surga. Ya Rasulullah, ya ilung bersabar ya Rasulullah, tapi kepingin tak lun, ya, kepingin tak lun supaya dilung kalun. Akhirnya Rasulullah meminta kepada beliau untuk bertawassul kepada Rasulullah. Tawassul dengan berkat Rasulullah macam-macam. Akhirnya dia mendoakan, berdoa sendiri, dan Rasulullah juga mendoakan sehingga dia diberikan kembali mata oleh Allah. Jadi ada yang seperti itu, ya. Ada yang Rasulullah doakan, ada yang Rasulullah tawarkan. Kalau kamu bersabar, maka kamu surga. Tadi juga Rasulullah tawarkan yang sama, tapi beliau karena meminta terus-menerus sehingga Rasulullah juga mendoakan. Itu yang pertama, ya. Ada kalanya pada saat Allah tidak menerima doa kita, itu tidak baik bagi kita, ya. Perbuatan kita berdoa Allah jadikan fahala karena kita melakukan. Ada kalanya yang kedua, pada saat Allah menunda untuk menerima doa kita, itu dengan otomatis Allah jauhkan kita dari malapetaka, ya. Pada saat kita meminta A, Allah tidak menerima A, tapi Allah menjauhkan kita dari malapetaka C, B dan D, ya. Ada kalanya seperti itu. Dan ada kalanya Allah kumpulkan perbuatan kita berdoa itu yang banyak sekali, yang Allah tunda tidak Allah terima, untuk dijadikan amal kebaikan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Itu mengenai doa, dan itu berkaitan dengan puasa Ramadan. Sekarang kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Ada 2 hadis yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Karena kita ketahui bersama, Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis dari Sayyidah Aisyah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri fil witri. Ya, kalian carilah Lailatul Qadar itu di hari-hari ganjil, di malam-malam ganjil. Minal ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Jadi beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27, 29, ya. Hadis dari Ibnu Umar ini tegas mengatakan malam 27. Beliau meriwayatkan taharrau Lailatul Qadri fi sab'i al-awakhir. Ya, kalian siap-siap untuk mencari Lailatul Qadar itu di malam 27. Ini hadis riwayat Ibnu Umar. Makanya di sebagian negara termasuk Mesir umpamanya, mereka itu menjadikan malam Lailatul Qadar itu malam resmi Lailatul Qadar, perayaan Lailatul Qadar. Malam 27 itu malam resmi perayaan Lailatul Qadar. Jadi malam 27 itu ada kata sambutan dari presiden, ya, kata-kata sambutan untuk menyambut Lailatul Qadar dari Bapak Presiden. Kenapa? Karena mungkin ada ketegasan dalam hadis Ibnu Umar ini yang mengatakan malam ke-27. Baik. Sebelum saya akhiri tadi, saya terbaca doa, bukan doa seperti kita baca di kunut biasa, ya. Namun itu tidak menjadi masalah. Apapun doa yang kita bacakan pada saat kita kunut, dengan kita berniat itu sebagai kunut, itu juga sudah dianggap sebagai kunut. Misalnya kita dalam kondisi sibuk, terburu-buru, bisa saja kita cuma membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itu kita niatkan sebagai doa kunut. Nah, itu sudah memadai. Sudah dihitung sebagai doa kunut, ya. Jadi tidak mesti Allahumma hdina fiman hadait. Memang sunnahnya seperti itu.
Sunnahnya seperti itu. Tapi kalau kita membaca yang lain, seperti sunnah kita baca pada subuh Jumat, kita baca surat Sajadah ya. Nah, tapi kalau kita baca surat yang lain, tidak masalah. Di misalnya di witir kita disunatkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, rakaat kedua Alhaqumut takatsur, rakaat ketiga qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi kalau kita membaca yang lain juga tidak masalah ya, tidak masalah. Begitu juga dengan kunut, kalau kita baca doa selain yang biasa kita bacakan, itu juga tidak masalah dengan syarat kita berniat itu sebagai kunut. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.